Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Kita lanjutkan untuk serial hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab adab. Hadis yang kedua dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra'i min hidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu min aw fi wajhihi. Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang kedua ini memperlihatkan tentang malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki rasa malu yang kalau kita bandingkan dengan wanita, seorang perempuan remaja yang sedang dipingit, Rasul lebih malu daripada dia, wanita yang sedang dipingit tadi. Dan Rasulullah SAW ketika ada sesuatu pada Rasulullah SAW, maka diketahui oleh para sahabat dari wajah Rasulullah SAW. Baik, di sini menunjukkan bahwasanya Rasul mengajarkan kepada kita untuk menanamkan sifat atau rasa malu pada diri kita. Bahkan kalau kita lihat dari hadis yang barusan dibacakan, Rasul itu memiliki rasa malunya itu lebih daripada seperti malunya seorang gadis yang sedang dipingit. Ya, tapi sekali lagi, malunya tentunya dalam koridor ketika melanggar perintah Allah, malu ketika melakukan apa yang Allah larang, malu. Dan malunya itu seperti malunya seorang gadis, bahkan lebih malu daripada seorang gadis yang sedang dalam pingitan. Contoh hadis yang ketiga yang Rasul sebutkan tentang orang yang kemudian akan mendapatkan ancaman gara-gara orang tersebut tidak memiliki sifat malu. Masih dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis yang ketiga, beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW bersabda, inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Rawah Muslim. Hadis sahih juga dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Rasul menyebutkan tentang contoh orang yang kemudian hilang rasa malunya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang ataupun manusia yang paling rendah manzilahnya, yang paling buruk manzilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah seorang laki-laki, yaitu seorang suami yang mendatangi istrinya, menggauli istrinya, dan istrinya menerima. Kemudian di siang harinya atau di keesokan harinya dia menceritakan rahasia ketika suami menggauli dirinya, menceritakan suami, ya, menceritakan kekurangannya, kelebihannya dalam hal, mohon maaf, pergaulan di malam hari, seperti itu. Itu contoh. Nah, itu kan sesuatu yang ketika dibicarakan itu sesuatu yang malu, yang akan kemudian menjatuhkan ataupun menghilangkan muruah seorang muslim. Nah, ketika dibicarakan hal seperti itu adalah contoh ketika Rasulullah SAW bahkan menyebutkan akan mendapatkan manzilah yang paling rendah di hadapan Allah nanti hari kiamat. Ya, ini adalah contoh yang real bagaimana kita harus memiliki sifat malu ini, seperti itu. Atau dalam hal lain, ya, misalkan kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus malu ketika kita berleha-leha untuk pergi ke masjid, malu kepada Allah. Kita harus malu ketika melaksanakan apa yang Allah larang, misalkan untuk kaum muda-mudi, misalkan jalan dengan laki-laki ataupun dengan perempuan yang belum mahramnya, belum jadi suami dan istrinya. Kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari dua hadis yang tadi disampaikan mencontohkan Rasul lebih malu daripada seorang gadis yang sedang dipingit. Kemudian contoh yang Rasul sebutkan adalah orang yang kemudian menyebarkan rahasia dari hubungan antara dia dengan suaminya, antara dia dengan istrinya. Itu salah satu contoh apabila diumbar rahasia tersebut, dibuka rahasia tersebut, akan menjatuhkan dan akan membuat muruah seorang muslim atau muslimah itu menjadi
rendah atau hancur. Maka tidak salah ketika Rasulullah katakan dia akan mendapatkan manzilah ataupun akan menempati manzilah yang paling buruk nanti di hari kiamat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.